Baik, untuk kesempatan yang kedua, kami minta kesiapan Bapak Ihsan Basir dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pak Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bu Wiwi. Meskipun bukan mitra, saya juga kaget ini agak ada undangan, tapi saya senang karena ini berhubungan dengan kami. Terus Pak Rizal. Jadi Bu Wiwi, pertama saya mau sampaikan bahwa memang untuk khusus Perda ini yang inisiasi itu P2KB, jadi bukan kami. Pendudukan dan KB. Kami menginisiasi Perda 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Nah, tapi saya berkepentingan juga di sini, gitu, karena setelah bencana, pasca bencana itu kami punya subcluster namanya. Jadi subcluster pemenuhan hak perempuan dan anak. Pasca bencana itu dibentuklah itu. Jadi ini satu-satunya model cluster, subcluster yang sebenarnya sudah dilaksanakan di dunia, tapi kemudian baru diterapkan di Sulawesi Tengah untuk pertama kalinya dengan sistem subcluster seperti itu. Sehingga saya bertemu dengan kawan-kawan seperti P2KB, Dinas Sosial, ada juga di dalamnya soal ketahanan keluarga. Tapi supaya ini lebih fokus, saya mau bicara bahwa di dinas saya itu bicara soal satu, pemberdayaan perempuan, kedua, perlindungan perempuan, ketiga, perlindungan anak, dan terakhir adalah pemenuhan hak anak. Jadi 4 ini sebenarnya tugas saya. Nah, adapun terkait ketahanan keluarga, ada di salah satu bidang saya sendiri, namanya kualitas hidup perempuan. Jadi memang kalau kami itu fokusnya ke perempuan dan anak. Meskipun di dalamnya ada ketahanan keluarga ya, ada irisan. Nah, saya pertama mau bicara bahwa soal data ini. Khusus untuk perlindungan perempuan di dinas kami ini sekarang kami sedang mencanangkan strategi namanya pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kenapa begitu? Karena pertama, secara statistik Sultan Sulawesi Tengah ini itu rasio penduduk perempuan dan laki-laki lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ya, tidak ada satupun kabupaten atau kota sekalipun yang hampir sama yang seperti ini urban rasionya ini 104 secara total. Jadi setiap ada 100 perempuan ada 104 laki-laki. Itulah sebabnya kalau lihat jomblo banyak laki-laki, ya itu sebabnya statistik. Gitu ya. 109 statistik itu ada di Morowali. Jadi banyak laki-laki di sini. Di Indonesia Timur juga banyak laki-laki. Jadi tidak ada justifikasi poligami kalau di konteks statistik di Sultan. Ya, nggak bisa karena dia lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Berarti jumlahnya sekarang banyak laki-laki. Nah, betul. Itu pertama. Jadi saya harus sampaikan ini pertama. Jadi kenapa seperti itu kita kemudian mengangkat. Kenapa juga kita mengangkat perlindungan perempuan itu harus melibatkan laki-laki? Karena pelaku kekerasan itu 82 sampai 89% laki-laki. Penelitian ya Pak? Iya, yang kami buat dari data Simfonia. Jadi 5 tahun terakhir ini fluktuasinya di situ aja. Sehingga kita berpikir, wah ini kalau kita tidak address, kita tidak sapa laki-lakinya, kita ajak juga bergabung bersama untuk mencegah ini, wah ini akan terjadi terus ini. Kalau penanganan kekerasan, saya punya UPT, betul Ibu Bibi, kami punya unit pelaksana teknis PPA namanya, perlindungan perempuan dan anak. Jadi itu mayoritas itu kasus KDRT, meskipun ada juga yang berhadapan dengan hukum, kayak narkotika tadi. Terus ada beberapa tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap
anak gitu. Tapi yang besar mayoritas ini adalah KDRT. Cuma saya mau sampaikan bahwa intensitas data itu kemudian semasa COVID, sebelum COVID itu kita punya data 67 kasus kekerasan. Tapi setelah COVID di bulan bulan Februari belum COVID ya, Maret mulai COVID, Juli itu mulai meningkat drastis 3 kali lipat kasus kekerasan. Ya, terus di Oktober kasus kekerasan ini sampai Desember hampir 5 kali lipat dari itu. Kenapa ini terjadi? Apakah kemudian orang tinggal di rumah itu intensitas tinggal, stres dan segala macam, kemudian dia melakukan kekerasan? Itu masih belum ada penelitian yang pasti. Tapi yang jelas ini berlaku bukan di Sultan saja, tapi di semua wilayah. Jadi tindak kekerasan itu kemudian terjadi di hampir semua wilayah di seluruh Indonesia. Nah, yang agak miris ini justru menurut saya adalah soal kekerasan seksual. Jadi mulai bulan Agustus itu tadinya kekerasan fisik menjadi kekerasan seksual di Sulawesi Tengah, agak sedikit tinggi. Nah, ini yang kemudian kita terus kekerasan seksual baik online, ada juga kekerasan seksual online yang masalahnya. Makanya kita jaga betul anak-anak kita, keluarga kita untuk stop bermain di wilayah ini, karena ini segala bencana juga banyak juga di sini. Meskipun gunanya banyak, tapi bencana juga lahir dari sini menurut saya. Jadi seyogyanya kita kemudian mengantisipasi ini, karena banyak masuk di kasus saya anak-anak yang kemudian pacaran secara online di medsos, bahkan bukan cuma anak-anak yang sudah menikah juga, tapi kemudian diperas itu Bu, kemudian jadi diperas. Jadi hati-hati sekali bermain dengan medsos ini. Nah, terus juga soal disabilitas, ada pelecehan seksual, bahkan perkosaan yang terjadi di beberapa wilayah, ada juga yang sampai viral. Dan kemarin sebenarnya yang di Kota Palu ini yang prostitusi online itu juga kita tangani itu masih anak-anaknya paling muda sih 15 tahun kemarin. 15 tahun. Jadi ini semua anak di bawah umur yang 20-an sekian itu. Ini juga kemudian mereka bermain di michat ya. Dia punya media. Nah, kita juga susah ketika kita menangani ini, kemudian diversi. Kita lakukan diversi karena masih usia anak ini. Apa namanya ini bagus bahasanya, baik apa ya? Yang menjual anak-anak ini juga anak-anak masalahnya. Usia anak yang melakukan perdagangan ini. Apa ya? Kalau bahasa jelek sekali saya mau bilang germoy, tapi memang namanya. Iya, apa bahasanya? Yang bagus, yang baik. Tapi yang jelas itu anak pelakunya. Masih umur 17 tahun dan kita terpaksa lakukan diversi. Maksudnya diversinya kita kembalikan ke orang tuanya, kita bicara tidak dikenakan pidana, tapi dilakukan hukuman sosial. Karena anak-anak sebisa mungkin tidak masuk dalam penjara ini. Kalau dia masuk di penjara, dia belajar tentang kejahatan lebih gila lagi daripada ini. Penjara itu sama dengan universitas kejahatan itu. Dia belajar tentang kejahatan lain itu kalau di situ. Sehingga kita berupaya untuk melakukan itu. Kami juga di Bu ini ada berkaitan dengan Perda ini, sebenarnya kita membuat Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga namanya. Jadi pranikah juga bisa belajar. Kami punya psikolog klinis di UPT. Memang tidak banyak. Ustadzah sih katanya. Ustadzah. Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga. Puspaga. Pusat Pembelajaran. Nah, ini insya Allah siapapun yang punya masalah dalam konteks Puspaga bisa bicara di sini. Tapi yang jelas kita juga lagi fokus ke kabupaten dan kota layak anak. Bagaimana kemudian anak itu bisa layak. Ada 5 hak klaster yang mereka harus penuhi untuk disebut sebagai kota kabupaten layak anak. Satu-satunya kabupaten yang layak anak menuju layak anak sekarang baru Parimo di Sulawesi Tengah ini, baru Parigi Motong. Tapi kita berupaya keras untuk meningkatkan status kabupaten yang lain. Oke, saya pikir ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengantar diskusi. Nanti bisa bertanya dengan saya, tapi saya
pikir memang keluarga kemudian menjadi sentra dari segala macam. Semua itu terjadi kalau keluarga tangguh, keluarga kuat, maka sulit sekali untuk ditembus dalam beberapa hal ya. Sehingga kita berpikir, nanti saya juga ketemu dengan kawan-kawan saya kepala dinas yang menginisiasi Perda ini, insya Allah, untuk kita lihat pergubnya sudah jadi atau tidak. Saya sendiri sudah mengajukan pergub untuk yang Perda 3 yang khusus kekerasan dan perlindungan perempuan dan kekerasan ya. Oh iya, satu lagi tadi saya lupa tentang kemiskinan. Kami sedang mengusung strategi penanggulangan kemiskinan berbasis perempuan. Jadi perempuan yang disebut tadi apa tadi ya, kepala keluarganya perempuan itu RPT, namanya RPT istilahnya kalau di kami. Perempuan, rumah tangga perempuan. Jadi perempuan yang menjadi kepala keluarga, rumah tangga yang kepala keluarganya perempuan. RTP, rumah tangga RPT, perempuan. rumah tangga perempuan. RPL, rumah tangga laki-laki, yang muda. Ada. RPT sama RPL ya. Nah, betul. Jadi RPT ini Bu Iri, dia paralel dengan kantong-kantong kemiskinan di Sulteng. Jadi setiap kayak Parigi Mautong, Donggala, Sigi, dan 7 kabupaten yang di bawah garis kemiskinannya. Ini rata-rata sama dengan RPT-nya. Jadi RPT miskin dan miskin itu banyak juga di daerah situ. Sehingga saya pikir kalau untuk mengentaskan kemiskinan, saya bicara sama Pak Gub, kita perhatikan dulu nih soal perempuan. Soalnya yang paling banyak miskin di sini itu. Mari kita fokus. Kita tidak punya kemampuan fiskal daerah, kemampuan biaya yang kuat, sehingga mari kita fokus di sini. Jadi kalau yang beda ya di IPM itu, kalau perempuan dan laki-laki itu menangnya perempuan dengan laki-laki soal harapan hidup saja. Laki-laki lebih cepat meninggal daripada perempuan. 4 tahun lebih gampang meninggal. Cuma itu aja bedanya. Yang lain sekolah sedikit di bawah perempuan, apalagi ekonomi, pengeluaran per kapita perempuan Sulteng itu cuma 7 juta sekian. Sementara laki-laki hampir 13 juta, ini setengahnya itu. Jadi memang harus ada langkah afirmatif, langkah serius untuk memang berpihak ke perempuan. Bukan karena saya di pemberdayaan perempuan ya, tapi memang data menyebutkan itu. Ya, jadi saya pikir itu mungkin satu pemicu, nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.